Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bung Warta. Kembali saya akan berbagi pengetahuan seputar jurnalistik. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang apa saja yang diujikan pada saat uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan. Yang akan saya bahas kali ini adalah uji kompetensi untuk wartawan di tingkat muda, yaitu uji kompetensi untuk wartawan yang di lapangan atau reporter. Teman-teman, memang kadang-kadang setiap wartawan atau reporter yang akan mengikuti uji kompetensi atau sudah mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi, memang ada kekhawatiran saat mendaftar. Wah, saya lulus apa enggak? Saya ini bisa dapat nilai bagus apa enggak? Seperti itu. Tapi pada dasarnya, teman-teman, bahwa yang diujikan pada saat uji kompetensi wartawan itu adalah memang apa yang dikerjakan oleh wartawan pada saat melakukan tugas jurnalistik. Jadi yang diujikan itu ya memang pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ya memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bagi wartawan yang aktif melakukan tugas jurnalistik, itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena memang yang diujikannya itu ya memang pekerjaan kita sehari-hari. Yang paling penting pada saat kita mengikuti uji kompetensi wartawan, ini yang saya bahas adalah untuk yang tingkat muda, adalah datang tepat waktu. Artinya dalam setiap sesi materi, karena materi itu nanti akan dibagi dalam beberapa sesi, dalam beberapa bagian. Bisa 2 hari atau bisa 3 hari pelaksanaannya. Jadi bisa untuk hari pertama itu 3 materi atau 4 materi, hari selanjutnya itu berapa materi, berapa sesi. Setiap sesi peserta harus datang tepat waktu, tidak boleh telat. Ini sangat penting karena bila kita datang terlambat, maka itu tidak bisa diberikan toleransi. Kalau datang terlambat itu tidak ada kata ampun lagi, itu tidak ada toleransi. Artinya bahwa wartawan itu harus kerja di bawah tekanan, kerja cepat, kemudian harus bisa mendisiplinkan diri. Karena kalau prakteknya nanti kita terlambat dalam melakukan liputan atau menghadiri sebuah liputan, maka akan ada bagian-bagian informasi yang kita tidak bisa utuh terima. Ini bisa berakibat fatal. Makanya kedisiplinan atau datang tepat waktu pada saat sesi-sesi uji kompetensi ini menjadi sebuah keharusan. Kemudian kita juga harus berpakaian rapi, berpakaian sopan, berpakaian rapi, pakai kemeja. Karena ini juga masuk dalam penilaian. Dan yang harus juga diingat adalah kelengkapan kerja kita itu harus memang sudah siap. Kelengkapan kerja itu kita misalkan biasa liputan pakai HP, maka HP kita itu pada setiap sesi itu harus dipastikan tidak akan mati atau tidak akan rusak atau tidak akan kehabisan daya, tidak lowbat. Karena banyak sesi-sesi yang berupa praktek dan tetap menggunakan alat, membutuhkan alat kelengkapan kerja kita. Untuk alat ini dalam uji kompetensi itu masih fleksibel karena memang penilaian itu kita bisa nggak menggunakan teknologi, itu masuk penilaian juga. Artinya bahwa bagi wartawan yang biasa liputan menggunakan HP, karena di HP juga ada kamera, ada perekam, multifungsi kan, ada bisa untuk membuat catatan juga. Kalau memang kita biasa
meliput atau menulis berita menggunakan HP, ya kita hanya cukup membawa HP. Tapi kalau kita memang terbiasa menulis berita menggunakan laptop, ya kita bawa laptopnya. Tidak masalah, karena memang di sana juga nantinya disiapkan ada meja, seperti kita meja kerja juga. Oke, dalam uji kompetensi itu nanti peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya 5 atau 6 orang dalam satu kelompok dengan 1 atau 2 orang penguji. Bisa 1 atau 2 orang penguji dalam satu kelompok. Jadi nanti setiap peserta akan diuji secara tertulis ataupun praktek terkait dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Sesi-sesi itu diantaranya adalah pengetahuan tentang kode etik jurnalistik dan aturan perundang-undangan. Bagaimana kita merahasiakan ketika membuat berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pelaku kejahatan di bawah umur, atau korban kejahatan di bawah umur. Seperti apa teknik penulisan beritanya, seperti apa dirahasiakan. Nanti kita akan diberikan contoh-contoh tulisan berita, kita akan diinstruksikan untuk mencari mana yang melanggar aturan perundang-undangan, mana yang melanggar ketentuan kaidah jurnalistik. Itu kita akan cari nantinya. Kita harus cari secara teliti, karena ya memang pertanyaannya kalau kita diteliti kita akan anggap itu benar, padahal pasti di situ ada yang salah dalam tulisan itu yang memang harus kita koreksi. Kemudian ada juga seksi bagaimana kita menyiapkan sebuah pemberitaan, rencana pemberitaan. Kita akan membuat berita, kan kita harus merencanakan hari ini akan kemana, hari ini akan liputan apa, isu apa yang akan menarik hari ini. Perencanaan pemberitaan. Kemudian juga ada bagaimana kita mengikuti rapat redaksi. Mengikuti rapat redaksi itu bagaimana kita bisa mempertahankan argumen kita bahwa berita ini akan menarik, berita ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, berita ini akan banyak yang membaca. Itu nanti itu ada sesi praktek dalam rapat redaksi. Di situ kita akan dinilai karena itu berupa praktek. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu kan ada wawancara yang terjadwal, konferensi pers. Kemudian ada wawancara doorstop. Doorstop itu wawancara pendek, wawancara singkat ketika narasumber dalam kondisi yang terburu-buru, bagaimana kita harus bisa mencuri perhatian atau melontarkan pertanyaan ketika sedang dikerumuni oleh wartawan yang lain. Kita bersama mereka, bagaimana kita agar bisa mencuri perhatian dari narasumber. Itu sesi penilaian pada saat doorstop. Kemudian bagaimana juga kita menulis berita. Setelah kita menulis berita, bagaimana kita mengedit berita sendiri. Kita tulis berita, kemudian kita edit sendiri nanti beritanya. Itu 2 sesi masuknya, menulis berita dan mengedit sendiri. Kemudian itu ada sesi membangun jejaring. Jadi pada tingkat uji kompetensi wartawan muda atau reporter ini ada yang disebut dengan membangun jejaring. Membangun jejaring itu bagaimana kita membangun komunikasi dengan narasumber, membangun hubungan baik dengan narasumber, itu masuk penilaian. Penilaiannya itu nantinya kita akan dimintai nomor-nomor kontak dari narasumber yang bisa dihubungi, kita serahkan kepada penguji. Kita akan coba hubungi nanti itu narasumbernya yang biasa berinteraksi dengan kita, akan dipilih secara acak oleh penguji. Maka ketika dihubungi nanti penguji akan berkomunikasi, berinteraksi dengan narasumber yang biasa kita wawancarai itu. Bagaimana dengan si A ini, wartawan yang bernama si A, hubungan komunikasinya bagaimana? Bagaimana dalam melakukan tugas jurnalisnya, apa sudah profesional apa belum, itu nanti akan ditanyakan oleh penguji. Nanti hasil dari percakapan antara penguji dengan narasumber tersebut nanti akan menjadi penilaian. Ada beberapa, ada sekitar 11 mata ujinya. Nanti materinya yang dibagi bisa 2 hari atau 3 hari. Penilaian, untuk penilaian itu dalam uji kompetensi
wartawan itu dinilai langsung pada saat selesai satu materi. Misalkan pada saat sesi pertama, materi yang pertama tentang peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik misalkan. Itu ketika kita selesai mengerjakan soal atau mengerjakan materinya, maka pada saat itu juga akan dinilai. Demikian juga pada sesi yang lain, itu akan langsung dinilai. Nilai terendah yang harus didapatkan oleh peserta adalah 70 nilai terendahnya. Jadi karena langsung dinilai, ketika kita mendapatkan nilai 60 dalam satu materi, misalkan pada materi yang keempat, kita mendapatkan nilai 60 atau 65 karena kurang dari 70, maka jangan diharapkan kita akan lulus. Walaupun pada sesi-sesi selanjutnya, materi-materi yang lain kita mendapatkan nilai 90. Karena itu pada semua materi itu kita harus mendapatkan nilai minimal 70. Jadi nggak bisa itu pada sesi kita wawancara kita dapat nilai 60, pada saat penulisan ternyata tulisan kita bagus, dapat nilai 90. Tetap aja kita nggak akan lulus karena di situ pada semua materi, pada semua sesi kita harus mendapatkan nilai minimal 70. Bagaimana dengan yang lulus uji kompetensi? Yang lulus itu nantinya akan diumumkan pada saat akhir, pada saat itu juga akan diumumkan. Yang lulus ini, yang tidak lulus ini akan diumumkan pada saat itu juga. Karena ya memang penilaiannya juga kan setiap materi langsung diumumkan. Setiap penilaian, setiap materi nilainya langsung diumumkan. Oke. Bagaimana sekarang yang tidak lulus? Yang diumumkan tidak lulus pada saat uji kompetensi tersebut, maka bisa mengulang lagi nanti pada saat ada uji kompetensi selanjutnya. Masih bisa diberikan kesempatan untuk mengulang lagi. Demikian intinya bahwa apa yang diujikan pada saat uji kompetensi wartawan, baik itu ya di tingkat muda, madya atau utama, itu ya memang pekerjaan kita sehari-hari. Misalkan untuk tingkat madya nantinya, yang diujikan itu ya memang pekerjaan redaktur. Pekerjaan dia sebagai redaktur. Seperti apa? Memimpin rapat redaksi misalkan, memandu rapat redaksi. Ya, sama. Jadi apa yang dia kerjakan sehari-hari itu yang diujikan. Untuk wartawan, reporter yang di lapangan, bila memang sudah terbiasa sehari-hari melakukan tugas jurnalistik, maka tidak akan ada kendala karena yang diujikan adalah kegiatan kita sehari-hari. Manfaatnya walaupun tidak lulus, setidaknya kita punya pengetahuan, menambah wawasan kita bahwa selama ini berarti saya dalam melakukan tugas jurnalis, tugas liputan, ada hal yang salah yang saya lakukan. Artinya menambah pengetahuan. Jadi tidak boleh berkecil hati walaupun tidak lulus, karena masih bisa mengikuti kesempatan-kesempatan uji kompetensi selanjutnya. Demikian sedikit berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana itu suasana uji kompetensi wartawan. Semoga dengan ulasan ini semakin banyak teman-teman wartawan yang mengikuti uji kompetensi agar wartawan-wartawan di Indonesia semakin profesional lagi dan semakin dicintai oleh masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta. Jos.